Iya, maju ya memimpin doa. Terima kasih sudah datang paling awal. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kembali ke tempat, terima kasih ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Wa Ode Dwi Aika Yusni Farhan Ode. Ada tiga. Apa kabar mereka ya? Tidak ada kabar, Bu. Jadi tidak ada kabar di sekolah. Ya, ini tidak boleh dicontoh ya, tidak boleh ditiru ya. Ya, Bu. Kalau kita tidak sempat hadir ke sekolah harus memberi ya, kalau sakit harus ada surat, harus ada izin ke sekolah. Ya, oke anak-anak, ayo berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri dulu. Ya, salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, Tepuk PPK. religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, kita lanjut menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masuk memberi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Ya, terima kasih. Iya, tujuannya kita nyanyi ini supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ya, duduk kembali anak-anak. Ya. Ya anak-anak, hari ini ruangan kita sudah bersih ya. Bersih, berarti namanya kita sudah siap untuk Belajar. Ya, belajar. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat. Iya, sehat, alhamdulillah. Itulah yang selalu kita harapkan. Iya, Bu Guru mau tanya nih, apa ya yang harus kita lakukan supaya kita selalu sehat? Berolahraga, makan makanan yang sehat, Apalagi?
mengkonsumsi makanan yang sehat, sudah tentu kita akan selalu sehat. Nah, di tema pelajaran kita kali ini adalah makanan sehat, khususnya bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus dicapai adalah anak-anakku sekalian diharapkan mampu menemukan kata kunci pada iklan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus mampu melaporkan hasil pengamatan tentang iklan yang tadinya kalian temukan dengan jelas dan tepat. Dan yang ketiga, kalian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan pada hewan yaitu sapi dengan benar. Dan yang keempat adalah diharapkan kalian mampu menyajikan hasil karya yang berupa poster ataupun gambar. Berikut adapun tahapan-tahapan pembelajaran kita hari ini meliputi ada kegiatan mengamati, ya, kemudian menanya, ya, kemudian mengeksplorasi, mengomunikasikan dan menyimpulkan. Nah, pada pembelajaran 1 dalam tema 3 ini anak-anak diharapkan mencari informasi tentang organ pencernaan hewan yaitu sapi, ya. Harus memahami lebih rinci ya tentang organ pencernaan pada sapi ini. Olehnya itu, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, ayo kita bermain tulis tempel terlebih dahulu. Di dalam permainan kita ini, yaitu ibu guru meminta kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang pembelajaran kita ini, sistem pencernaan pada sapi. Ya, jadi silakan, ibu guru sudah menyediakan satu lembar kertas untuk menuliskan pertanyaannya. Jadi silakan menulis 1 atau 2 pertanyaan yang kemudian kalian tempel di dinding kelas. Ya, tuliskan pertanyaannya. Ya. Yang mana sebentar itu setelah proses pembelajaran berlangsung, pasti kalian sudah mengetahui jawaban dari, kalian bisa menjawabnya nanti di dinding yang telah kalian tempel. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, silakan ditempel. Ini, ya, ayo silakan. Silakan ditempel. Perhatikan kembali anak-anak, ya. Silakan dibuka bukunya, ya. Di halaman 3. Di situ ada dialog pembuka. Ya, ayo membaca dan mencermati. Oke, sudah dibaca, sudah dicermati dialognya? Ya. Apa yang mereka perbincangkan di situ? Tentang apa? Ya. Nah, ibu guru mau tanya, menurut kalian apakah sarapan itu penting? Penting. Mengapa, ayo? Mengapa itu sarapan penting? Yuk. Agar tubuh lebih berenergi. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Masih ada lagi, ayo. Jawaban anak-anak kalian sudah tepat, ya. Coba kamu bayangkan, kalau kamu tidak sarapan, apalagi saat malamnya kamu ketiduran misalnya, tidak makan malam, lantas bangun pagi buru-buru ke sekolah tidak sarapan, kira-kira kamu bisa bertahan sampai jam 12 siang? Tidak. Bisa. Apa yang akan terjadi pada dirimu jika tidak sarapan itu? Sakit perut. Ada sakit perut, apalagi? Ada muntah-muntah, kemudian ada yang lemas. Iya, yang lemas itu tidak berenergi. Jadi dalam hal ini sarapan itu memang sangat penting. Iya. Nah, yang berikut, pertanyaan berikut dari Bu Guru, apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan itu? Iya, ada yang
di kertas yang telah kamu tempel. Bisa dipahami? Iya, iya. Kita lanjut ya. Anak hewan ternak apa yang banyak dimiliki oleh masyarakat di desa kita? Di dua desa kita ini kan ada dari desa sebelah. Yang paling banyak adalah sapi. Dan bahkan di dalam kelas ini banyak ya yang memiliki sapi orang tuanya. Iya, ya berarti setiap hari kamu sering melihat sapi. Iya, sering. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu Guru akan membagikan dulu LKPD, ya. Ibu Guru akan bagikan LKPD berkelompok ya. Oke, anak-anak, perhatikan gambar, ya, gambar yang Ibu sajikan di depan, ya. Sebelumnya, bagaimana dengan LKPD-nya? Jelas? Ada jelas? Ya, jelas ya. Ya, petunjuknya jelas ya. Iya, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian, ya. Gambar apa itu? Sapi. Ya, sedang makan. Selain kita manusia, hewan ternak pun seperti sapi harus sehat, ya. Inilah makanan sehat untuk sapi. Silakan dilihat gambarnya. Jadi para peternak sapi itu agar sapi mereka sehat, ya, gemuk. Banyak iklannya mempromosikan makanan sehat untuk sapi, pakan sapi namanya. Ya. Jadi untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai iklan, ya, silakan disimak yang ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang pertama adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. Dan yang ketiga adalah mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan. Adik-adik, setelah kita memahami penjelasan tadi, silakan kalian isikan pada peta pikiran kata kunci. Ya, yang kesimpulannya adalah kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Bahas tentang kata kunci dalam iklan. Apa ya kata kunci dalam iklan? Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan istilah yang ditelusuri atau dicari orang-orang. Kata kunci tersebut mengandung ciri-ciri antara lain terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata, kemudian mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep atau informasi dari sebuah iklan, terdapat dalam judul iklan, disebutkan pada awal iklan, dan dapat dikunci. Setelah kalian mengamati dan mencermati gambar iklan itu yang ada di LKPD, yang ada di depan yang disajikan, kalian berdiskusi dalam kelompok, ya. Berdiskusi dalam kelompoknya tentang kata kunci iklan itu, ya. Apa yang harus kalian kerjakan di lembar kerja peserta didiknya. Silakan berdiskusi. Laporkan hasil pengamatan tentang iklan. Ayo, siapa? Ya, dari kelompok mana dulu? Ya, mana? Oke, kelompok 4. Di atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4, saya akan membacakan hasil kerja kami. Pertama, kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke mata lain atau informasi lain. 2. Kata yang aku temukan dalam iklan. 1. Pakan sapi potong. 2. Sehat sapi. Dan ketiga, aneka pakan sapi. 3. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 3. Mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik. 4. Alasanku memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena mewakili dari kalimat iklan. Iya, baik.
Oke, itulah hasil pengamatan dari kelompok 4. Berikutnya ada yang dari kelompok 2, silakan. Hasil pengamatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan membacakan. 1. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan kata lain atau kata informasi. 2. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan. 1. Pakan sapi potong. 2. Sehat sapi. 3. Aneka pakan sapi. 3. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan. 2. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk iklan. 4. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena mewakili dari kalimat-kalimat iklan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Berikut kelompok 1. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kasih semangat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya akan membacakan hasil kerja kami. 1. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. 2. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan. 1. Pakan sapi potong. 2. Sehat sapi. 3. Aneka pakan sapi. 3. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Komunikatif. 2. Informatif. 3. Menarik. 4. Bahasa mudah dimengerti. 5. Bersifat mengajak. 4. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah terdapat dalam judul iklan. Iya. Terima kasih kelompok 1. Berikut kelompok 3. Ya. Ini berarti semua bekerja dengan baik dalam diskusinya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, berdiri dulu sebelum kita lanjut. Ya. Bu berikan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Permasalahan kita berikutnya adalah bagaimana hewan ruminansia itu atau hewan sapi bagaimana mencerna makanannya. Ya. Sapi yang sehat itu adalah sapi yang nutrisinya tercukupi. Ya. Anak-anak sekalian, untuk mengetahui bagaimana itu sistem pencernaan pada hewan ruminansia, ya silakan diperhatikan bukunya pada halaman 6, 7, dan 8. Ayo silakan dibaca terlebih dahulu. Ya. Silakan cari informasi bagaimana sapi mencerna makanannya di halaman 6, 7, dan 8. Setelah kalian mengamati bacaannya, setelah membaca buku bacaannya, ya, sekarang Ibu Guru akan menyajikan video. Silakan dia diperhatikan videonya. Dan sebelumnya Ibu bagikan lagi nih untuk KPD mengenai hewan ruminansia. Ya. Ya, mohon tenang untuk diperhatikan videonya untuk menambah informasi selain dari buku bacaannya. Silakan diperhatikan video berikut. Pada pelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia.
Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya kerbau, sapi, rusa atau kijang, domba, dan kambing. Organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ada mulut, di dalam mulut ada lidah, lalu gigi, dan juga kelenjar saliva dan enzim saliva ya. Kelenjar saliva ini menghasilkan enzim saliva yang membantu mencerna makanan atau melumatkan makanan. Lalu kemudian ini ada esofagus. Kemudian di dalam perut hewan ruminansia itu terdapat 4 lambung. Ya, lambungnya ada yang bernama rumen, kemudian retikulum, abomasum, dan omasum. Ya, oleh karena itu hewan ruminansia sering dikatakan memiliki 4 perut. Lalu ini adalah usus halus, kemudian yang terakhir anus. Pada mulut hewan ruminansia terdapat gigi. Nah, gigi yang berada pada hewan ruminansia ini hanya ada 2, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Kalau gigi taring tidak ada ya, gigi taring itu hanya ada pada hewan pemakan daging. Nah, gigi seri pada hewan ruminansia ini berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu di dalam mulut juga terdapat lidah yang berguna untuk merenggut atau mengambil rumput atau mencabut rumput dan mendorong makanan atau rumput yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu di dalam mulut hewan ruminansia atau sapi ini terdapat saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yaitu kelenjar saliva. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Rumen atau perut besar terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam rumen ini makanan dicerna dan diaduk oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut. Jadi setelah rumput masuk ke perut rumen, maka ketika istirahat makanan ini akan dikembalikan lagi ke mulut, lalu dikunyah kembali. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke perut retikulum atau ke lambung retikulum. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum ini terjadi pencernaan makanan di mana makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Lalu berikutnya adalah omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Panjang usus halus sapi bisa mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus sapi terjadi proses absorpsi atau penyerapan makanan ya, dan fermentasi. Selanjutnya bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Kita contohkan di sini sapi ya. Pertama-tama sapi merenggut rumput, kemudian dikunyah di dalam mulut.
lalu dibantu dengan enzim saliva, dilumatkan, setelah itu didorong oleh lidah masuk ke dalam esofagus. Lalu makanan terus berjalan masuk ke perut rumen, ya. Oke, dari perut rumen makanan akan kembali ke mulut dengan melewati esofagus. Nah, di dalam mulut ini dikunyah kembali, lebih lumat, lalu kembali lagi. Nah, ini tidak masuk ke perut rumen, tapi masuk ke retikulum, ya. Masuk ke retikulum. Setelah itu dari retikulum masuk ke abomasum. Nah, kemudian dari abomasum makanan masuk ke omasum. Nah, dari omasum ini dicerna oleh enzim pepsin tadi ya. Lalu masuk ke usus halus. Ya, dicerna lagi, lebih lumat lagi, diserap ya sari-sari makanannya. Lalu sisa hasil pencernaan atau sisa hasil metabolisme akan dikeluarkan melalui anus. Nah, untuk proses pencernaan pada hewan ruminansia ini bisa digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Pertama-tama rumput dikunyah di dalam mulut. Lalu masuk ke esofagus, dari esofagus masuk ke rumen atau perut besar. Di dalam rumen ini makanan diaduk dengan dinding rumen, dibantu dengan bakteri atau mikroba. Nah, kemudian dari rumen ini akan dikembalikan lagi ke mulut. Di mulut dikunyah lagi, dilumatkan lagi lebih lumat, lalu masuk ke retikulum atau perut jala. Lalu dari retikulum, nah di retikulum ini terjadi absorpsi ya, atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing, sehingga benda-benda asing ini tidak masuk ke perut omasum atau perut kitab. Nah, di dalam perut kitab atau omasum ini terjadi pencernaan lagi yang dibantu oleh enzim pencernaan. Setelah itu masuk ke abomasum atau perut masam. Lalu, nah di perut masam atau abomasum ini juga dicerna lagi, diserap lagi dengan dibantu oleh enzim pepsin. Lalu setelah itu masuk ke usus besar, diserap sari-sari makanannya yang berbentuk cairan ya. Kemudian sisa makanan atau sisa pencernaan yang tidak digunakan atau yang tidak bermanfaat untuk tubuh hewan ruminansia dibuang melalui anus. Nah, hasil pencernaan ini harus dibuang ya, karena kalau tidak dibuang itu akan membahayakan hewan, akan membahayakan tubuh karena dia berbentuk racun. Mengamati video tadi ya, kalian juga sudah berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya, melengkapi apa-apa yang dibutuhkan dalam LKPD. Berikutnya kalian tadi sudah membuat catatan kecil ya? Iya, untuk membantu mengingat kembali materi pelajaran hari ini. Yang berikut adalah kalian membuat poster sapi dengan pencernaannya atau sapi dengan 4 bagian lambungnya dan membuat diagram pencernaan
sistem pencernaan pada hewan sapi. Ya, silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu berapa menit kira-kira selesainya? 20 menit bisa ya? Oke. Ya, silakan dikerjakan dengan teman kelompoknya. Harus ada aktif. Sekarang tiba saatnya untuk menyajikan hasil karyanya. Ya, kira-kira siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan maju? Iya. Kelompok 2 ya? Iya, kelompok 2. Berupa apa yang akan disampaikan? Diagram. Oh, diagram. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bagan. diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan membacakan diagram sistem pencernaan hewan ruminansia. Rumput dikunyah di mulut, masuk ke esofagus, lanjut ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lanjut ke mulut. Proses yang terjadi makanan dikunyah yang kedua kalinya hingga lebih sempurna. Masuk ke retikulum. Proses yang terjadi makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Lanjut ke omasum. Lanjut lagi ke abomasum. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Terima kasih. Ayo, ada kelompok mana? Iya, kelompok 4. Teman-teman, ini adalah hasil karya kami kelompok 4. Ini adalah lambung sapi. Yang pertama ada rumen. Dan yang kedua ada retikulum. Yang ketiga ada omasum. Dan yang keempat ada abomasum. Demikian teman-teman, terima kasih. Kelompok berikut siapa? Ya, kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Ini adalah hasil kerja kami. Ada 4 lambung sapi, 1 rumen, 2 retikulum, 3 omasum, 4 abomasum. Terima kasih. Begitu saja ya? Iya, tepuk tangan. Good. Ya, silakan. Berupa apa sekarangnya? Bagan, ya. Oke. Selesai ya. Ini saluran pencernaan pada hewan ruminansia diperhatikan. Ya, berikutnya kalau membuat poster, ini yang seperti ini yang lebih lengkap ya. Ini poster yang lebih lengkap. Ini saluran pencernaan hewan ruminansia. Ada gambar mulut, ditunjuk juga pakai anak panah. Ini adalah mulut. Kemudian lanjut ke esofagus, ke rongkongan ya. Ini ditunjuk lagi pakai anak panah. Berikutnya akan ke lambung sapi. Nah, di lambung sapi ada 4 bagian. Yang pertama adalah rumen. Ya, ini rumen, perut besarnya. Dan yang berikutnya adalah retikulum. Ya, ini jadi pakai anak panah lagi, retikulum. Yang berikut yang ketiga adalah omasum. Ini yang warna kuning, omasum. Dikasih beda-beda warnanya setiap lambung biar jelas. Dan yang berikut yang keempat, lambungnya yang keempat adalah abomasum. Ini yang warna hijau. Selanjutnya akan ke usus halus. Nih, usus halus, ini usus halus. Pakai anak panah. Dan yang berikut usus besar nih. Langsung sisa-sisa makanan dibuang ke anus. Ini ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian pada pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal latihan. Siap? Siap. Ya. Dikerjakan
dikerjakan dengan baik ya. Ya. Ini tidak baik. Oke, silakan dikerjakan ya. Pembelajaran kita hari ini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Aduh, langsung jawab tidak, Bu. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, bagaimana pertanyaannya tadi yang sudah ditulis yang ditempel? Sudah dijawab? Sudah terjawab ya? Iya, bagus ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat mengerti bahwa makan makanan sehat sangat baik bagi kesehatan baik pada kita manusia maupun pada hewan, sehingga organ pencernaan menjadi lancar dan tubuh kita akan selalu sehat ya. Jadi dengan demikian kita harus selalu bersyukur ya, selalu bersyukur memiliki tubuh yang sehat. Dan cara bersyukur yang paling tepat adalah menjaga apa yang diberikan Tuhan terhadap kita. Salah satunya adalah selalu makan makanan yang sehat ya. Untuk tugas di rumah ya, tadi kan dalam membuat poster masih dalam kelompok. Jadi tugas di rumahnya adalah masing-masing membuat poster pencernaan hewan. Iya. Dan yang terakhir kita menyanyi lagu sistem pencernaan hewan ruminansia. Pencernaan hewan ruminansia mulai dari mulut lanjut ke esofagus, rumen retikulum kembali ke mulut, omasum abomasum lalu ke usus halus, perut besar itu rumen, perut jawa retikulum, perut kitab omasum, perut nasab abomasum, perut besar itu rumen, perut jawa retikulum, perut kitab omasum, perut nasab abomasum. Sekali lagi? Ya, Bu. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Sistem pencernaan hewan ruminansia mulai dari mulut lanjut ke esofagus, rumen retikulum kembali ke mulut, omasum abomasum lalu ke usus halus, perut besar itu rumen, perut jawa retikulum, perut kitab omasum, perut nasab abomasum, perut besar itu rumen, perut jawa retikulum, perut kitab omasum, perut nasab abomasum. Iya, tepuk tangan. Hebat. Ya, oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa mengucapkan hamdalah.